Sebagai calon praktisi humas, memahami etika dasar dalam kehumasan tentu sangat penting, karena itu merupakan pedoman agar komunikasi berlangsung jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pada humas pemerintah, etika menekankan kepentingan publik, transparansi informasi, akuntabilitas, serta kewajiban memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Sedangkan pada humas perusahaan berfokus pada reputasi dan kredibilitas bisnis. Etikanya mengharuskan praktisi untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun hubungan yang adil dengan para stakeholder. Sebagai dasar hukum dan acuan profesional, praktik kedua sektor ini merujuk pada kode etik tertulis dari IPRA dan Perhumas yang menetapkan standar perilaku etis bagi seluruh praktisi humas. Nah, selanjutnya ada standar kehumasan dari Humas Pemerintahan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Humas Pemerintahan itu harus menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan juga tepat waktu, sebagai pemenuhan hak kepada masyarakat untuk mengetahui. Sedangkan di Humas Perusahaan dijelaskan di dalam buku The Public Relation Handbook tahun 2017, di mana Humas Perusahaan ini berfokus pada komunikasi yang harmonis dari pihak internal dan juga eksternal atau publik untuk menjaga citra dari si perusahaan itu sendiri. Nah, berdasarkan mengenai pengertian etika dasar kehumasan yang udah dijelasin sama teman aku tadi dan juga ada standar kehumasannya, di sini aku mau ngejelasin tentang contoh penerapannya dalam humas pemerintah dan juga humas perusahaan. Untuk contoh penerapan yang pertama dalam humas pemerintah, dalam menyampaikan informasi kebijakan baru atau informasi baru di konferensi pers, humas pemerintah atau pemerintah itu wajib yang namanya menyampaikan konferensi pers yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data-data yang jelas, fakta yang tepat, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, humas pemerintah harus merespon kritik publik dengan transparan dan terbuka, serta mengikuti layanan SOP dan jangan defensif ya. Nah, untuk yang humas perusahaan, yang pertama, dalam melakukan kampanye produk, humas perusahaan tidak boleh melakukan klaim berlebihan. Harus disertai bukti, contohnya seperti hasil uji lab, terus sertifikasi BPOM, dan juga testimoni-testimoni yang valid. Dan yang kedua, merespon komplain dengan standar pelayanan seperti melakukan refund atau permintaan maaf yang secara resmi. Jangan defensif atau menyangkal ya. Kode etik humas perusahaan dan humas pemerintahan memiliki perbedaan yang cukup mendasar karena keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Humas perusahaan berpegang pada kode etik PRSA, IPRA, dan juga kode etik Perhumas. Fokus etika mereka yaitu menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan stakeholder. Sedangkan untuk humas pemerintahan menjalankan etika yang lebih terikat hukum seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kode etik ASN, serta peraturan pelayanan publik. Prinsip utama mereka yaitu transparansi publik dan juga netralitas terhadap politik. Karena menyangkut kepentingan publik, humas pemerintah wajib membuka informasi secara maksimal dan juga tidak boleh memanfaatkan komunikasi untuk kepentingan politik individu maupun kelompok. Dari segi konsekuensi, pelanggaran etika terhadap humas perusahaan berdampak pada reputasi dan juga potensi tuntutan bisnis. Sedangkan pada humas pemerintah bisa berdampak pada sanksi hukum, sanksi administratif ASN, hingga pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya yaitu terletak pada tingkat transparansi, tujuan etis, dan juga tanggung jawab terhadap publik yang harus dipenuhi.